Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Naik Stumorang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kami waktu dan kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Berikanlah kami hikmat dan urapan Roh Kudus agar kami mengerti sabda Tuhan dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, pada minggu ini kita akan memasuki minggu yang disebut dengan Minggu Palmarum. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita adalah dari kitab Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Minggu Palmarum adalah minggu di mana Yesus memasuki Yerusalem dan dielu-elukan masyarakat Yerusalem dengan memberikan lambaian, daun palem, menghamparkan pakaian mereka di jalanan, dan juga daun palem ketika Yesus melintasi tempat mereka sampai menuju ke Yerusalem. Minggu Palmarum ini adalah minggu yang menurut orang lain juga adalah persiapan Yesus untuk memasuki masa sengsaranya. Karena pada minggu ini dia akan menyatakan dirinya sebagai Raja, sebagai Mesias, sebagai Tuhan yang akan menghapus dosa manusia. Dan dia dengan terus terang menyatakan bahwa dialah yang diutus oleh Allah untuk menyelamatkan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Minggu Palmarum ini juga adalah minggu ketika saya melihat bagaimana Yesus menjadi prototipe raja-raja sebagaimana Raja Yahudi ketika mereka memasuki pengurapan mereka sebagai raja. Raja-raja Yahudi memasuki kota Yerusalem, memasuki bait suci, dan mereka diurapi untuk menjadi raja dengan memegang Taurat, dengan mengatakan janji kesetiaan kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus akan memasuki kota Yerusalem dan dia akan menyatakan kemuliaannya yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika Yesus sudah dekat dengan Yerusalem, dekat dengan Betfage, yang juga dekat dengan Betania di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Dan dia katakan, pergilah ke kampung yang di depan kamu. Dan masuklah ke sana, dan engkau akan menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Yesus memang telah berencana bahwa dia akan memasuki kota Yerusalem dengan menaiki keledai. Keledai yang merupakan simbol Raja Damai. Raja yang lemah lembut. Raja yang mengampuni orang-orang yang bersalah. Raja yang mencintai umatnya dan menyelamatkan umatnya.
Dengan sengaja Yesus memakai keledai ini sebagai tunggangannya. Supaya semua orang tahu, dia bukan datang untuk membawa kekerasan. Tetapi dia membawa kedamaian. Dia datang sebagai raja yang menyelamatkan. Bukan raja yang merebut kekuasaan dengan kudeta, dengan peperangan, dengan kejahatan. Tetapi dia datang sebagai raja yang lemah lembut. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kedua muridnya itu bertanya, bagaimana jika ada orang yang berkata, mengapa kamu lakukan itu? Maka engkau harus menjawabnya, Tuhan memerlukannya, dan ia segera mengembalikannya ke sini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketaatan mendengarkan suara guru, yakni Tuhan itu sendiri, ini sangat penting bagi murid-murid untuk dia dapat melakukan tugas-tugasnya. Seorang murid harus taat mendengarkan suara Tuhan. Seorang murid juga harus mau melakukan dan percaya bahwa suara itu benar akan menuntun dia kepada sesuatu yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang berkata, mengapa? Apa maksudnya kamu melepaskan keledai ini? Mereka menjawab sebagaimana Yesus telah berkata kepada mereka, bahwa Tuhan memerlukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, alangkah indahnya ketika kita sebagai murid, maka kita percaya kepada perkataan Tuhan. Karena di dalam percaya kepada Tuhan itu, kita akan mendapatkan bagaimana Allah menunjukkan kuasa-Nya, membimbing kehidupan kita sesuai dengan kehendak-Nya. Mendengarkan dengan seksama perkataan Tuhan, inilah yang penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam pesan Minggu Palmarum ini, kita diajak, dengarkanlah suara Tuhan. Bukan suara yang lain, juga bukan suara dirimu, suara keinginanmu, suara nafsumu, dan suara daripada kepentingan-kepentinganmu untuk dunia dan dagingmu. Tapi dengarkan suara Tuhan. Karena di dalam pendengaran kita, maka kita akan percaya bahwa Tuhan menyampaikan sesuatu kepada kita untuk menuntun kita kepada keselamatan itu. Orang yang mendengarkan suara Tuhan, yang patuh kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia akan menyaksikan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka, lalu menaikkan Yesus di atas keledai itu. Ini adalah ketaatan selanjutnya ketika seorang mendengarkan suara Tuhan. Ketika seseorang taat kepada perintah Tuhan, maka dia diperkenankan untuk melakukan tugas yang selanjutnya. Ini tugas yang mulia, Bapak dan Ibu, yakni mempersiapkan keledai untuk ditunggangi oleh Yesus. Dan oleh karena mereka percaya, mereka juga mau memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan mereka. Mereka membuka jubahnya, pakaiannya, lalu mereka mengalasi keledai itu agar Yesus dapat naik sebagaimana seorang raja yang mulia. Bapak, Ibu, saudara-saudara,
kesempatan yang besar diberikan kepada kita untuk melayani Tuhan. Tetapi kesempatan untuk melayani Tuhan itu dimulai dari ketika kita taat mendengarkan suara Tuhan. Ketika kita mau melakukan apa yang disampaikannya, apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di sanalah kita juga diberikan kesempatan untuk terus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih mulia lagi. Kita jadi pelayan Tuhan dan mempermuliakan Dia di dalam pelayanan kita itu. Tentu saja Bapak dan Ibu, saudara-saudara, sering kita bertanya, mengapa saya belum dapat berkorban untuk Tuhan? Mengapa saya belum dapat untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan? Sebagaimana murid ini menanggalkan jubahnya, pakaiannya, lalu mengalasi keledai itu, supaya Yesus boleh naik di atas keledai itu sebagai Raja yang mulia. Tentu saja kita perlu introspeksi diri. Kadang kita tidak dapat memberikan pengorbanan yang lebih baik kepada Tuhan agar Tuhan dimuliakan, oleh karena kita belum membukakan telinga kita mendengarkan sabda Tuhan. Seorang yang akan dipakai melayani Tuhan terlebih dahulu harus membukakan telinganya, mendengarkan suara Tuhan, melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Di sanalah engkau dapat berkorban kepada Tuhan. Di sanalah engkau dapat memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Di sanalah engkau dapat memberikan apa yang paling utama dalam hidupmu. Dan engkau akan memberikannya itu dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, murid-murid ini begitu bersukacita. Walaupun mereka harus menanggalkan jubahnya, pakaiannya, tapi mereka justru merasa apa yang diberikannya, apa yang dipersiapkannya untuk Yesus itu hanya sebagian kecil daripada apa yang merupakan cintanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita mencintai Yesus, pemberian kita itu hanyalah bagian kecil dari apa yang merupakan cinta kita. Seorang yang mencintai Tuhan, dia sanggup memberikan segala-galanya kepada Tuhan. Karena dia tahu hidupnya ada di tangan Tuhan. Orang yang mencintai Tuhan meyakini ketika hidupnya ada di dalam Tuhan, maka dia juga dipelihara oleh Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menjamin hari esok kita. Apakah kita masih hidup atau tidak selain Tuhan. Harta yang kita miliki tidak menjamin. Kuasa yang kita miliki juga tidak menjamin. Kehebatan yang kita miliki juga tidak bisa menjamin untuk kita bisa hidup hari esok. Tetapi ketika kita percaya kepada Tuhan, maka hari esok itu akan menjadi hari yang bahagia. Hari di mana Tuhan memegang engkau untuk selama-lamanya hidup bersama dengan Kristus. Saudara-saudara yang kekasih, ketika Yesus telah menaiki keledai itu, maka mereka masuk menuju Yerusalem. Dan orang banyak ikut menghamparkan pakaian mereka di jalan. Bahkan mereka membawa daun-daun yang muda, dahan-dahan yang muda, ranting-ranting yang muda, yang hijau, yang mereka ambil dari ladang, dan mereka hamparkan di jalan itu seperti sedang menyambut raja yang mulia. Sambil mereka bersorak-sorak hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana, hosana, hosana. Mereka begitu takjub. Mereka begitu heran. Dan mereka merasakan bagaimana Raja yang mulia itu sedang datang berkunjung menghampiri mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Minggu Palmarum
adalah minggu di mana orang-orang bersorak-sorak, bersukacita menyambut Raja yang datang itu. Tetapi sebetulnya Bapak dan Ibu, hendaklah sukacita ada di hati, bukan di mulut saja. Sukacita haruslah berasal dari iman yang kokoh, iman yang kuat, bukan sekedar perkataan di mulut. Sebab ketika kita hanya berkata di mulut, Hosana, Hosana, tetapi kita belum mengimani Yesus sebagai Tuhan kita, kita pun nanti akan dapat berkata, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Orang-orang banyak ini, mereka hanya takjub. Tetapi mereka belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai kepada imannya, bahwa mereka akan tetap setia kepada Tuhan, akan tetap taat kepada Tuhan. Ketika nanti Yesus akan diadili, bahkan disalibkan, mereka akan menghina Yesus itu. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, ketika engkau menyambut Tuhanmu, bukan saja engkau menghamparkan pakaianmu dan daun palem dan melambai-lambaikan, menyambut dan menyongsong dia, tetapi terima dia di hatimu. Jadikan dia menjadi Tuhanmu. Sekalipun engkau akan menemukan banyak cobaan, godaan, rintangan, engkau harus menjadikan dia tetap di hatimu dan setia kepadanya seumur hidupmu. Inilah yang dimintakan pada Minggu Palmarum ini. Hamparkan pakaianmu. Hamparkan daun-daun palem. Lambaikan sorak-sorak, hosana, hosana. Tetapi yang paling penting, engkau harus memiliki iman yang taat kepadanya. Iman yang teguh kepadanya. Bahwa engkau tidak akan pernah dicobai, digodai, dan jatuh ke dalam pencobaan dan penggodaan yang oleh dunia ini. Tetapi engkau teguh kepadanya, seandainya pun pencobaan itu memberikan kenikmatan kepadamu, engkau akan mengatakan no. Bukan saja pencobaan yang membuat engkau menderita, tetapi juga pencobaan yang menawarkan kepadamu berbagai kebaikan. Engkau akan berkata no. Dan engkau akan tetap memegang Kristus sebagai Tuhanmu. Minggu Palmarum, kita bersorak-sorak hosana, kita menyambut dia, kita mengakui dia sebagai Tuhan kita, tetapi itu harus tetap di hati. Dan jangan pernah goyah. Tuhan akan memberkati kita semua pada Minggu Palmarum. Kita akan memasuki minggu-minggu sengsara Tuhan. Kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menderita untuk menjadi juru selamat kita. Orang-orang yang memuji dia harus ikut menderita sebagaimana Yesus menderita. Orang-orang harus berani tetap teguh kepada imannya sebagaimana Kristus tetap teguh kepada panggilannya menunaikan tugas Allah Bapa di sorga untuk menjadi penyelamat manusia. Biarlah di tengah-tengah situasi kita di dunia ini, kita tetap percaya kepadanya. Kita tetap pegang iman yang benar kepada Tuhan. Maka kita akan menikmati Minggu Palmarum, hosana, hosana, dengan tangan yang melambai, tapi juga dengan hati yang percaya, yang tidak tergoyahkan oleh apapun. Kita akan menjadi murid yang mendengar suara Tuhan dengan seksama dan melakukan apa yang dikehendakinya. Salam. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Tuhan memberkati kami pada Minggu Palmarum ini. Dan minggu ini menjadi sukacita bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.